Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas Need Finance ya. Ini salah satu koin juga yang berpotensi menurut gue ya teman-teman. Need Finance ini ya, kalau misalkan kalian mau lihat-lihat juga ini adalah atau webnya teman-teman ya. Kalau misalkan mau kepo lebih lanjut ya. Jadi intinya Need Finance ini apa sih dan bergerak di bidang apa sih? Jadi ini Need Finance itu bergerak di bidang DeFi teman-teman ya. Jadi dia mempermudah transaksi koin untuk antar blockchain. Jadi intinya seperti itu ya, untuk Need Finance ini bergeraknya di bidang itu teman-teman ya. And then next juga teman-teman, kita bisa lihat juga untuk Need Finance ya. Nih kita bisa lihat key asset can be moved from one blockchain to another. Ya jadi asetnya ini bisa dipindahin ya teman-teman dari satu blockchain ke yang lain dengan UI yang lebih simple ya, lebih ringkas teman-teman ya. Jadi nggak ribet gitu loh. Kemudian dia ya ini intinya menjembatani lah teman-teman tuh ya. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk token ekonominya ya teman-teman. Dia salah satunya itu ada staking ya, programnya ada secondary market support dan governance teman-teman ya. Jadi ini staking kan banyak banget lah untuk saat ini, orang-orang pada heboh staking dan dia juga ada programnya untuk staking nih teman-teman. Jadi menarik untuk Need Finance ini ya. Kemudian ini token matrix. Nah, ini adalah pembagian istilahnya tokennya dari 100% diapain aja tuh, untuk tim berapa persen ya, private untuk strategi berapa persen, partnership berapa persen, ini marketingnya berapa persen teman-teman ya. Jadi untuk foundational dan marketingnya ini cukup besar nih, 15%an tuh teman-teman. Jadi dia istilahnya nggak pelit lah ya teman-teman. Ini Need Finance ini terkenal nggak pelit lah kalau dari pembagiannya. Kemudian ini adalah tim-timnya ya, CEO-nya, CTO-nya ya, dan lain sebagainya ya untuk Need Finance ini. Kemudian ini adalah partner-partnernya dia tuh, Polygon juga menjadi salah satu partnernya, Paralink ya tuh ya guys ya. Terus investor-investornya juga cukup banyak teman-teman ya, cukup banyak untuk Need Finance ya. Terhitung lumayan baru, tapi dia sudah bekerja sama ya, partner dan investornya juga nggak sedikit. Jadi harapannya lumayan besar lah untuk Need Finance ini ya. Polygon aja ada nih teman-teman. Wah, kalau kalian tahu kan Polygon Matic itu kan lagi hangat-hangatnya kan sekarang kan teman-teman. Wah, ini mantep nih teman-teman ya. Kemudian ini adalah parameter ya. Kalau misalkan Need Finance itu dibandingkan dengan beberapa koin lainnya teman-teman ya, dia overall lebih banyak nih teman-teman. Kayak dari token governance ya, multi chain ya, dan market cap-nya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk Need dibandingkan beberapa koin yang sudah ada nih tuh ya teman-teman. Jadi ini potensinya bagus banget ya. Kalau misalkan kita lihat juga untuk SNX ini teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk SNX ini sendiri ya teman-teman. Ini harganya udah sekitar 200 ribuan dan di ranking 58. Tapi berdasarkan grafik ini ya, dari parameter, maksudnya dari parameter ini, Need Finance ini lebih baik daripada SNX teman-teman. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan kalau Need ini bisa melampaui dari harganya SNX. Oke, simpelnya seperti itu. Dan ini adalah beberapa ya nominalnya setelah pembagian dari subjek-subjek ini ya. Kalau misalkan kita lihat dari token matrixnya ya, ini kan dari persenan dan ini adalah alokasinya. Ya teman-teman, untuk apa aja ya teman-teman. Kalian bisa lihat juga nih. Dan ini juga untuk info-infonya, token simbolnya, private sale-nya, strategic, public sale ya teman-teman. Di sini ada nominalnya juga ya. Dan ini adalah harga nih, public sale price $0,0925 teman-teman. Itu sekitar 1.300 rupiah. Jadi masih sangat murah banget kalau misalkan kita tadi bandingin untuk seperti token ini teman-teman ya. Nah, seperti SNX ini jauh harganya masih murah, masih lebih murah Need Finance dibandingin SNX. Walaupun memang kita udah lihat ya teman-teman tadi mana, nah kita bisa lihat kalau misalkan dia dibandingin sama SNX itu jauh lebih baik teman-teman. Nah ini ya tuh SNX ya, kita bisa lihat teman-teman ya, dari parameternya ini beberapa hal ini memang jauh lebih baik Need teman-teman ya. Jadi ya ini harapannya cukup besar ya kalau misalkan harganya Need ke depan itu bisa melebihi si SNX ini teman-teman ya. Jadi dari Need Finance ini juga kita bergerak dari bidang DeFi ya. Jadi kalau kalian tahu juga DeFi kan sekarang lagi tengah heboh dikembang-kembangannya. Jadi memang si Need Finance ini istilahnya masuk ke jalur yang tepat lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini adalah apa istilahnya ya? Ini adalah dari strateginya Need Finance juga ya teman-teman. Dan di sini ada strateginya teman-teman. Dari strategi ini kita bisa lihat 20% release on TGI, 20% lagi everyday quarter for 1 tahun ya, untuk 1 tahun ya nih. Dari total supply-nya
Ya, kemudian untuk publicnya, public sale allocation, public sale hard cap ya, dan public sale token price ya. Ini murah banget menurut gua tuh teman-teman ya. Kemudian dari private-nya juga tuh. Ya 20% dan 20% kembali for every quarter untuk 1 tahun ya. Tuh teman-teman ya. Jadi ini menurut gua masih sangat bagus banget, apalagi nanti dia bisa ada program burn untuk si Need Finance ini ya. Kalau misalkan ke depannya ada program burn ya lebih baik lagi. Ya lebih bagus lagi untuk perkembangannya, kan sekarang lagi heboh juga kan burn ya. Dia ada staking juga, ada untuk pemasarannya Need Finance ini nggak pelit ya, dan untuk public sale-nya juga murah sekali nih teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap ya, Need Finance ini ya teman-teman, Need Finance ini belum belum sepenuhnya keluar nih. Ya. Belum sepenuhnya keluar untuk si Need Finance. Jadi kita masih sama-sama menunggu ya untuk Need Finance ini sendiri. Kemudian kalau misalkan kita lihat ini teman-teman. Nah, di sini lebih jelas nih ya. Jadi dia itu di bawah networknya si Ethereum dengan total supply-nya itu 100 juta ya. Project valuation-nya itu $9.250 teman-teman. Kemudian token circulation-nya itu sekitar 8,8 juta ya, dan market cap-nya itu 820.000 US dollar ya. Kemudian untuk total ratio itu sekitar 1.600.000-an US dollar juga. Jadi kita bisa tahu sebenarnya untuk Need Finance ini adalah di bawah jaringannya Ethereum ya teman-teman. Jadi sekilas itu untuk si Need Finance ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini adalah strateginya, ini produknya ya, mengenai produknya kurang lebih seperti yang tadi. Dan ini adalah roadmapnya ya teman-teman, untuk roadmap dari si Need Finance ya. Ini quarter kedua ya, security audit, economy audit ya, Matic and support. Kemudian exchange listing ya, jadi dia akan listing juga di beberapa exchange ya di quarter kedua tahun ini teman-teman ya. Jadi untuk next beberapa projectnya juga kita bisa lihat ke depannya, ini merupakan istilahnya bagus juga lah ya teman-teman ya. Dan untuk quarter 1 di tahun 2022 dia ini bakalan debit card launching tuh ya. Kemudian Binance Smart Chain support V2 versi 2 ya teman-teman. Versi 2 ya. Kemudian kalau versi pertama itu kapan Bang? Ya ini versi pertama nih. Di quarter keempat tahun ini di Binance Smart Chain tuh ya. Kalau kalian lihat ya. Kemudian untuk yang di quarter ketiga kita bisa lihat nih Ethereum implementation versi keduanya tuh, upgrade lagi guys tuh ya. Jadi bakalan ada banyak upgrade ke depannya untuk roadmap dari si Need Finance ini. Menurut gua ini adalah salah satu koin yang bisa kalian jadiin salah satu pertimbangan ya untuk si Need Finance ini. Dan dia ini kan akhir-akhir ini bekerja sama ya sama DAO Maker ya. Kalau kita tahu juga DAO Maker ini salah satu koin ya yang udah banyak koin lain kerjasama. Contohnya seperti Time juga pernah kerjasama dengan DAO Maker, dan ini sekarang ini Need Finance, dan ini kerjasama untuk SHO ya, dan ada hadiah untuk pemenangnya dan diumumin tanggal 18 kemarin ya. Jadi kita kurang lebih bisa lihat kalau misalkan si Need Maker ini juga nggak main-main untuk mengembangkan proyeknya untuk kedepannya teman-teman. Dan di sini ada info lagi ya, Need Finance raih 1 juta dolar teman-teman ya, yang didukung oleh investornya. Jadi ini merupakan berita bagus juga tanggal 10 Mei 2021 ya. Jadi investor juga ada istilahnya invest di Need Finance ini dengan 1 juta dolar ya. Kurang lebih seperti itu untuk Need Finance. Menurut gua peluangnya masih sangat besar ya teman-teman. Untuk kalian yang mau lebih kulik lebih dalam lagi ya, kalian bisa kunjungi untuk Need Finance ini, dan beberapa grup Telegramnya bakalan gua share di bawah ya teman-teman. Jadi ini sekelas untuk Need Finance. Semoga istilahnya kalian bisa dapat pertimbangkan ya untuk Need Finance ini. Nah, lagi mumpung masih murah banget ya. Dan sampai jumpa untuk next video teman-teman. Salam profit. Bye bye.